Dan yang menarik, kata buah roh ini adalah bentuk tunggal dan bukan bentuk jamak. Berarti buah roh itu satu buah memiliki 9 citra rasa. Saya mau nyampaikan dengan tema makna dari buah roh. Merupakan sebuah perintah Tuhan untuk kita wajib berbuah. Saya selalu senang untuk kita mengawali tujuan utama Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden. Karena itu grand design daripada Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan berkata kepada manusia dalam Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak, artinya be fruitful and multiply. Kalau seseorang itu bisa berbuah, menunjukkan bahwa orang itu sehat, orang itu produktif, orang itu sedang berada di jalur yang tepat. Bahkan Tuhan Yesus juga menyampaikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukannya kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu menyayangi Tuhan, tapi Tuhan lebih dulu menyayangi kita. Bahkan firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Membuktikan bahwa Dia lebih dulu cari kita, Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia lebih dulu memilih kita. Dan kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus juga bukan cuma Bapa dalam perjanjian lama memerintahkan manusia untuk berbuah, tapi Yesus juga dalam perjanjian baru memerintahkan kepada setiap murid-muridnya agar berbuah. Sebab Tuhan lebih tertarik kepada buah daripada daun. Tuhan lebih tertarik kepada buah daripada bunga. Tuhan lebih tertarik kepada buah daripada batang itu sendiri. Bahkan Yesus dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 20, ketika pagi hari dalam perjalanan dari kota Betania menuju Yerusalem, dia belum sarapan pagi, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada pohon ara yang penuh dengan daun. Saudara, ini yang merupakan sebuah keunikan daripada pohon ara. Pohon ara itu akan selalu berbuah dulu, baru kemudian berdaun. Atau kadang-kadang buahnya muncul bersamaan dengan daun. Biasanya di mana-mana pohon itu berdaun dulu, baru berbuah. Tapi keunikan daripada pohon ara itu berbuah dulu, baru berdaun. Jadi Tuhan Yesus pasti punya pemandangan atau pemikiran ketika ada daun, pasti ada buah. Lalu ketika Yesus mendekati pohon ara itu, dia mencari buahnya, tidak ada ditemukan sama sekali. Bahkan kuncup buahnya pun tidak ditemukan. Langsung saat itu Yesus berkata kepada pohon ara itu dalam Matius pasal 21, mulai sejak hari ini kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu pohon yang penuh dengan daun yang rindang langsung terkutuk kering, rontok daunnya, dan langsung menciut kecil seperti tangkai atau tongkat yang kecil. Saat itu juga murid-murid langsung berpikir, wow, berarti Tuhan menghendaki untuk setiap kita berbuah, bukan sekedar berdaun. Daun bicara karisma, daun bicara kehebatan, tapi buah bicara soal karakter. Nah, mari kita lihat buah apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kata Tuhan Yesus, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, berarti tidak ada hukum negara, tidak ada hukum agama yang berani menentang tentang karakter
karakter daripada buah roh. Setiap negara, setiap hukum, dan setiap agama mengajarkan untuk memiliki buah Roh Kudus ini. Buah roh itu karakter utama dari Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda mau mirip dengan Tuhan, Anda harus memiliki 9 warna daripada buah roh ini. Semakin Anda memiliki buah roh, semakin Anda mirip Kristus. Semakin Anda tidak memiliki buah roh, semakin Anda tidak mirip dengan Tuhan Yesus. Lawan daripada buah roh adalah kedagingan. Makanya orang yang memiliki buah roh akan hidup di dalam karakter Kristus. Tapi orang yang hidup dalam kedagingan akan hidup di luar karakter Kristus. Kata buah roh dalam bahasa Yunani artinya karpos. Yang artinya sesuatu yang dihasilkan oleh orang yang hidup di dalam roh. Jadi buah roh tidak didapatkan dari pendidikan. Buah roh tidak didapatkan dari prestasi. Tapi buah roh didapatkan dari hubungan kita sama Tuhan. Maka akan melahirkan yaitu buah roh. Dan yang menarik, kata buah roh ini adalah bentuk tunggal dan bukan bentuk jamak. Berarti buah roh itu satu buah memiliki 9 citra rasa. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.